dia harus mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Minimal 1.500.000 harus dikeluarkan setiap kali memenuhi kebutuhan biologisnya. Hola netizen yang terhormat, Inga Nugrah menjawab tudingan selingkuh dari Ari Wibowo hingga akhirnya diceraikan. Lewat kuasa hukumnya, Petrus Balapationa, Inga Nugrah mempersilahkan sang suami membuktikan tuduhannya dalam persidangan. Inga Nugrah yakin tudingan selingkuh dari Ari Wibowo tidak akan terbukti. Ada beberapa dasar yang menguatkan keyakinannya. Yang pertama, Inga Nugrah sehari-hari hanya menghabiskan waktu di tempat kebugaran. Ia menyebut kecil kemungkinan Inga Nugrah melakukan perselingkuhan di sana. Kedua, Inga Nugrah sedang sakit. Daripada selingkuh, ia lebih memilih fokus memulihkan kesehatannya. Ketiga, Ari Wibowo harus melihat sendiri bukti perselingkuhan Inga Nugrah yang memenuhi kategori zina menurut undang-undang. Hanya saja, Inga Nugrah tetap memberi kesempatan ke Ari Wibowo untuk membuktikan tudingan perselingkuhan tersebut dalam sidang nanti. Sebelumnya, Ari Wibowo lewat kuasa hukumnya Ricky Saragi menyebut ada penambahan poin dalam gugatan cerai terhadap Inga Nugrah. Selain meminta hak asuh anak, ia ingin mencantumkan dugaan perselingkuhan sang istri yang diklaim berlangsung sejak 2022. Ari Wibowo menggugat cerai Inga Nugrah pada 3 April 2023. Gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain cerai, Ari Wibowo juga menggugat hak asuh anak dari Inga Nugrah. Faktor kedekatan ayah dan anak jadi pertimbangannya. Ari Wibowo dan Inga Nugrah menikah pada 7 Juli 2006. Keduanya dikaruniai dua anak, yakni Kenzo Wibowo dan Marco Wibowo. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Aduh, mohon maaf ya, aku gatel kalau aku nggak komen. Gatel banget. Itu ya sebagai orang tua, kalau ada masalah rumah tangga di antara hubungan suami istri, sebaiknya ya anak-anak itu nggak usah diikutkan sampai sedalam itu. Anak-anak nggak perlu tahu detailnya itu apa. Oh my god, katanya kamu itu nggak mau menjelekkan istri. Ya ini sangat-sangat menjelekkan mama dari anak kamu dong. Orang tua itu ya harusnya itu protect anak-anak. Walaupun misalnya harus sampai terjadi suatu perceraian, anak-anak itu nggak perlu tahu detailnya bagaimana. Dan nggak usah diajak ke media begitu, ngomong klarifikasi lagi. Aduh kasihan loh, anak-anak itu bisa trauma. Aduh, Mas Ari stop lah, please lah, nggak usah sangkutin. Mas Ari, katanya kemarin bilang gak mau jelek-jelekin istri. Katanya sudahlah, saya gak mau ngomong apa-apa, saya gak mau jelek-jelekin istri. Siapa yang ngomong kemarin? Mas Ari sendiri kan? Nah ini sekarang kok malah curhat lagi, bilang istri saya udah lama gak bikin saya sarapan. Nah emang kenapa kalau istri gak bikinin sarapan? Kenapa emangnya? Minta dilayanin tapi gak mau ngasih uang jajan? Iya Mas Ari, kadang itu istri kan juga ada rasa capeknya gitu ya. Mungkin capek hati, kesel hati mungkin sama suami karena menjengkelkan gitu. Terus kadang-kadang ya mungkin dia ngambek, gak mau bikinin sarapan. Ya, itu kamu sebagai suami ya introspeksi dikit gitu loh, ngaca dikit. Kenapa ya yang biasanya dia bikinin aku sarapan kok tiba-tiba sekarang gak bikin sarapan? Kenapa ya? Apa uang jajannya kurang kali ya? Mas Ari, sudahlah, stop klarifikasi kanan kiri. Udahlah, mau klarifikasi tapi kemudian ujung-ujungnya bilang gak mau jelekin istri. Itu sudah sama dengan lah, kamu klarifikasi itu sama dengan jelekin istri kamu. Gimana sih? Duh, udahlah. Kalau memang kamu bener-bener, Mas Ari ini bener-bener gak mau jelekin istri, udah diem aja, udah biarin. Misalnya Mbak Inge bilang gini, udah biarin aja. Namanya cewek ya, kadang curhat itu perlu gitu kan ya. Tunjukkanlah aja dengan tindakan. Mungkin kali aja berbaik hati, berbesar hati, ikhlas. Bagiin sebagian harta Mas Ari buat istri Mbak Inge yang udah 17 tahun nemenin Mas Ari. Gitu dong, ini baru begini. Wow. Yang katanya mau cerainya baik-baik, tapi kok kayaknya sebentar lagi drama akan dimulai. Mulai deh klarifikasi kanan, klarifikasi kiri. Yang sana bilang victim, yang sini play victim.
Who knows apa yang terjadi sesungguhnya. Gila, udah ya kalian ya, jangan pakai aku tim Ari atau aku tim Inge, udah nggak usah. Kayaknya there's something is not right ya. Itu adalah masalah mereka sendiri yang sebenarnya apa sih itu kita nggak tahu. Karena aku pernah dengar wawancara Inge, dia bilang tidak ada orang ketiga. Tapi ini jelas-jelas si Mas Ari ini bilang kalau sudah ada orang ketiga dan sudah menggunakan perasaan itu susah aja. Udah, berarti itu udah pernyataan dari dia ya kan. Nah, udah deh, heboh. Dunia heboh. Anggap aja ada yang play victim. Mungkin si Inge ini play victim ya. Mungkin. Anggap aja seperti itu. Tapi yang aku sayangkan itu kenapa Mas Ari Wibowo ini kan seorang public figure yang selama ini terkenal positif ya image-nya. Kenapa dia harus sampai merasa perlu mengklarifikasi? Jadinya itu akhirnya kayak pembenaran diri gitu sebetulnya yang udah nggak perlu yang pembenaran diri udah nggak perlu meskipun misalnya apa yang dikatakan Mbak Inge itu salah, bohong kalau dia nggak pernah menafkahi si istri ini ya, nggak apa yang diomongin sama si Mbak Inge ini salah gitu loh, kayak menuduh dia. Kalau seorang cowok yang punya integrasi harga diri itu nggak perlu yang namanya klarifikasi, karena klarifikasi itu sama dengan pembenaran diri sebenarnya. Kamu sekarang akhirnya apa? Bongkar aib kan? Misalnya si istri akhirnya dia bongkar dia selingkuh gitu. Aduh, kok gitu sih? Katanya kalian mau cerai secara baik-baik. Sampai bikin video kan, diposting di Instagram. Ini kita baik-baik, kita cerainya baik-baik, kita pisahnya baik-baik, bahkan masih satu rumah dan satu kamar. Aduh, bayangin satu kamar. Kok bisa ya? Apakah beneran bisa? Apakah kalau udah kejadian kayak gini tuh masih bisa satu kamar? Wow, luar biasa ya. Mereka itu bener-bener hati. Kalau kalian gimana? Kalau lagi marah sama suami gitu kira-kira masih bisa nggak tinggal sekamar? Kalau aku nggak. Cuman saya ada satu hal sih, karena ini kan sudah menjadi konsumsi publik ya. Kita sebagai netizen yang melihat, mendengar, ya kita berkomentar sedikit lah. Yang penting komentar kita positif ya. Ada muncul di FYP saya, kalau Ari katanya punya 2 rumah, punya 2 rumah mewah, punya 3 apartemen, dan harta benda yang lainnya. Dan Inge tidak ada satu pun dapat dari harta-harta benda yang dipunya oleh Ari karena perjanjian pranikah tadi. Entah ini benar atau tidak, saya kurang tahu. Tapi seandainya nih, kalau ini benar seperti itu dan Ari tidak memberikan satu pun dari harta benda tersebut, ini cukup kejam sih menurut saya. Seorang istri yang sudah mengurus suami 17 tahun, sudah melahirkan 2 anak dan tidak dihargai sedemikian rupa. Kalau kita punya pembantu saja, kita bayar loh untuk mengurus rumah, mengurus anak, mengurus semuanya, memasak makanan buat kita. Itu dibayar. Minimal itu 3 juta setiap bulannya dikasih. Maaf nih, kalau seorang pria untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, seandainya dia tidak punya pasangan, dia harus membayar orang. Ya, membayar orang dalam tanda kutip. Dia harus mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Minimal 1.500.000 harus dikeluarkan setiap kali memenuhi kebutuhan biologisnya. Jika selama 17 tahun Inge melakukan hal itu semua ya, full time kepada pasangannya dan tidak dihargai sedikit pun sedemikian rupa, menurut saya ya, itu kejam. Even itu kita punya perjanjian pranikah, tapi sebagai manusia nih yang punya hati, apalagi kita yang punya kasih, tidak memperlakukan pasangan kita atau tidak memanusiakan manusia, jahat sih menurut saya. Misalkan nih, kita anggaplah Inge bersalah ya, tapi di saat kita bercerai dengan perjanjian pranikah tersebut, apakah kita harus melepaskan pasangan kita dengan kehidupan yang nol? Cuman hati yang bisa berbicara. Sebelum menikah bikin perjanjian, kalau andai kata suaminya itu nanti bikin bisnis seperti sekarang Kang Ari bikin bisnis itu restoran dan juga ada usaha di Semarang, maka kalau misalnya bangkrut, semua aset itu hanya diambil oleh suaminya, yaitu Kang Ari. Jadi, tapi si istri sejak dia menikah sama dia, sama si Inga ini nggak kerja.
Jadi Inga ini nggak kerja melahirkan anak dari uang suami. Terus kalau misalnya Kang Ari bangkrut dan semua disita oleh bank, tetap aja si Inga ini bokeh nggak punya apa-apa. Dia akan kembali ke rumah ortunya atau kos-kosan di Karbela, Karet Belakang, di Kuningan. Jadi saya nggak paham ini teorinya kecanggihannya, saya nggak paham. Kecuali memang si Inga ini juga artis kondangan seperti Agnes Mo gitu kan. Dia bisa bikin konser, dia bisa bikin pilatesan, yoga, bisa bikin gym. Dari awal memang asetnya si Inga, bisnisnya, usahanya sebagai artis kondangan seperti Agnes Mo, itu untuk Inga. Dan yang punya Kang Ari, ya semua punya Kang Ari. Tapi ini kan si Inga kan sebenarnya kan hidup dari Kang Ari. Jadi kalau misalnya si Kang Ari amsyong, ya Inganya ya lebih amsyong lagi, nggak dapat apa-apa. Kecanggihan, mungkin ini adalah teori Jerman, tapi di Jerman gak begini. Ini teori naon ya.